provinsi bahwasanya 12 mil dari pinggir pantai itu adalah merupakan kewenangan provinsi, dan itu harus saat ini sedang kita lagi galakkan, karena kita sudah melakukan sosialisasi sejak tahun 2020 dan sampai tahun 2022, dan rasanya sudah cukup. Kita sosialisasi, kita undang pengusaha dan pemilik kapal kan, dan mulai 1 Januari 2023 ini kita mulai lakukan pemungutan distribusi itu. Oke, untuk kapal-kapal yang apa aja? Kapal-kapal besar yang di atas 100 GT. Oke, dan itu sudah jalan mulai per 1 Januari. Ya. Memang kecil itu distribusi yang sesuai dengan Perda nomor 8 2020 itu 1 GT itu cuman Rp55. Oke, tapi frekuensinya itu bisa ya banyak kan ini kan ke depannya ya. Mereka juga sistem pemungutan pembayarannya langsung SMS banking langsung Okay. Itu ada sanksinya enggak, Pak? Ya. Sanksinya, Pak. Ya kan dia kan tidak bisa kalau kita stop berhenti untuk lewat kan dia cukup juga kena denda mereka tuh. Pak, titik-titik untuk pungutan itu kita letakkan di mana atau ada lapor di mana, Pak? Kita pos pantaunya di Iya, pos Musi pantau. 2. Bukan Musi 6. Musi 6 satu pos pantau, Pak ya? Ya, dari situ. Di situ yang untuk lalu lalang kendaraan pintu masuknya di situ, Pak ya. Pak, selama ini aturan itu diterapkannya seperti apa, Pak, sebelum ini berlaku, Pak? Itu dilakukan dipungut oleh KSOP berupa pendapatan negara bukan pajak. Nah, itu sekarang kita ya, sudah dialihkan ke kita berdasarkan apa, Pak? Payung hukumnya, Pak? Ya, Undang 23 2014. Kapan itu dilaksanakan? Ya. Mulai 1 Januari kita efektifkan. Sebenarnya dari awal September 2022 itu sudah kita lakukan sosialisasi dan mulai kita tapi secara efektif kita juga bekerja sama dengan Pol Airut, Pol PP untuk melakukan penertiban ini. Ya. Nah, Pak, dengan adanya berlaku program seperti ini, Pak ya, apa yang keuntungan yang bisa didapatkan oleh Provinsi Sumatera Selatan, Pak? Yang jelas mungkin pengaturan pengelolaan perairan, alur sudah tuh ya mungkin balik lagi ke PAD. PAD berapa yang bisa naik, Pak, yang bisa kita dongkrak dari ini, Pak, dari PAD yang masuk nanti, Pak? Ya, itu tidak bisa mulu-mulu lah, tapi ya berharap saya bertahap karena kan sosialisasi karena kita ya ke depannya mungkin harapan kita ya sekitar 3 sampai 400 lah. Per tahun, Pak ya? Miliar, Pak ya? Juta ya? Per tahun karena awal atas 3.000 GT. 3.000 GT dan itu hampir didominasi oleh batubara ya, Pak? Ya, batubara mungkin barang kapal barang kan kargo juga kan. Yang melalui ke Bangka gitu ya, Pak ya? Ya, yang lewat Bangka ya ke sini kan ya. Artinya itu memang potensi yang luar biasa sebenarnya, Pak. Luar biasa karena kita ini kan punya 9 sungai. Batanghari 9. Batanghari 9. Jadi ini sangat sekali kan buat potensial juga sekali. Oke, artinya memang sudah kita menempatkan berapa petugas, Pak, di situ. Ya. Kita pakai kita bekerja sama dengan pihak ketiga mungkin dalam hal ini BUP, Pelindo kan itu dengan teknologi pun bisa kita pakai radar itu ya, Pak ya. Oke, Pak. Pak, terakhir, Pak, mungkin sanksi apa yang diterapkan kalau masih ada pelanggaran, Pak? Ya, ke depan mereka tidak boleh lewat. Stop dulu ditunda kan mereka kalau ditunda 1 jam mereka sudah merugi ya kan terus kena denda dia kan ini. Dan kita tidak main-main akan aturan ini ya, Pak ya. Oke, berarti sanksinya penutupan akses jalan ya, Pak ya. Iya, penyetopan alur ya, Pak. Itu sanksi yang ini ya, Pak ya. Harapannya, Pak, ke depan, Pak? Ya. Harapannya ke depan. Itu harapannya pokoknya yang berusaha di Provinsi Sumatera Selatan ya tetap nyaman, berjalan dengan baik, itu mematuhi ketentuan itu aturan.